Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada acara Inspirasi Senja pada sore kali ini. Tak lupa, salawat serta salam insyaallah selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga kita termasuk umatnya sehingga yaumil kiamah nanti agar bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada sore kali ini saya berkesempatan untuk kultum dengan bertemakan orang yang boleh dan tidak boleh melaksanakan puasa. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai puasa. Apa sih itu puasa? Puasa itu sudah tertera di dalam Al-Quran perintahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Nah, mengapa kita sebagai umat Islam harus puasa? Karena perintahnya sudah terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lanjut kepada pengertian puasa. Puasa secara bahasa yaitu al-imsak, yang artinya menahan, dan secara istilah puasa yaitu menahan diri dari lapar dan haus serta segala hal yang membatalkannya. Nah, dari pengertian ini, mengapa kita dalam puasa ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam orang yang yang boleh melaksanakan puasa, atau masuk juga kepada syarat wajib dan syarat yang harus dipenuhi agar puasa sah. Pertama, syarat wajib, yaitu yang pertama Islam. Yang sudah pasti Islam karena tadi perintahnya terdapat pada Al-Quran, yaitu kitabnya para umat Islam. Yang kedua, balik. Balik adalah seseorang yang telah memasuki usia keremajaan, termasuk saya. Ini saya sedang memasuki usia keremajaan. Dan yang ketiga, berakal sehat. Nah, berakal sehat nih kita udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dan yang keempat, mampu. Nah, ini nih mampu nih. Bagi umat Islam yang tidak mampu berpuasa, maka tidak usah berpuasa. Dan bagi yang mampu, maka laksanakanlah. Kebanyakan remaja-remaja sekarang yang malah nongkrong malam, udah mampu sebenarnya malah nggak berpuasa. Ini menjadi contoh yang tidak baik bagi kita semua. Lanjut ke syarat yang harus dipenuhi untuk puasa menjadi sah. Yang pertama, yang pasti Islam. Ya, karena diperintahkan dalam Al-Quran, yang kitabnya umat muslim. Yang kedua, mumayyiz. Ini mumayyiz saya kurang tahu, jadi mohon maaf. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas.
Ini biasanya teruntuk para akhwat ya, yang sedang halangan atau yang setelah lahiran ini harus bersih dari yang namanya darah kalau nggak salah. Kalau salah maafkan saya. Dan yang keempat yaitu sudah masuk waktu puasa. Nah, puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah masuk waktu puasa yaitu pada saat terbitnya fajar dan berbuka pada saat terbenamnya matahari. Itu beberapa hal yang orang-orang yang boleh puasa. Dan lanjut kepada orang-orang yang tidak boleh puasa. Yang pertama, orang sakit yang tidak kuat shaum. Nah, ini nih biasanya emang orang sakit sih banyak yang nggak puasa juga, tapi ada beberapa yang puasa mungkin dikarenakan orang sakit itu membutuhkan obat yang harus diminum dari resep dokter, dan itu kebanyakan obatnya harus diminum setelah makan. Jadi ya nggak puasa. Dan yang kedua, musafir. Musafir adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini biasanya diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi tapi mungkin kalau ingin berpuasa diperbolehkan ya. Dan yang ketiga yaitu orang lansia yang tidak kuat shaum. Nah, emang iya nih, biasanya emang orang lansia tuh tidak kuat shaum karena gampang capek dan segala macam ya. Tapi sekarang masih ada beberapa lansia yang masih shaum ya. Contohnya di rumah saya masih banyak. Dan yang terakhir, yang terakhir wanita hamil atau menyusui, maaf ya. Nah, ini kenapa wanita hamil atau menyusui tidak dibolehkan untuk berpuasa atau tidak dianjurkan ya. Karena memang wanita yang sedang hamil ini membutuhkan asupan dari makanan untuk menyalurkannya lagi kepada janinnya. Dan wanita yang sedang menyusui juga sama, membutuhkan asupan agar segala macam zat yang baik terkandung di dalam air susunya dan diberikan kepada anaknya. Nah, itulah beberapa hal yaitu orang yang boleh dan tidak boleh untuk berpuasa. Materi singkat saya. Mohon maaf dan bukakan pintu maaf sebesar-besarnya bila saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.